Hai geng Happy dan Sounders. Selamat datang di Suka Mewek bareng gue Wira yang lebih dikenal YT Mama YT Cabiola Jalur Gaza. Yang seperti kita ketahui, Suka Mewek ini adalah program podcast dari The Sound yang nanti kita akan mengundang bintang tamu, terus kita akan membahas titik termeweknya dia dan bagaimana dia bangkit dan survive. Langsung aja kita panggil the one and only Ricky Bernard. Apa kabar? Sehat. Dipanggil Ricky aja ya? Ricky aja. Dipanggil Ricky, oke. Ricky, aktivitas sekarang apa sih? Aktivitas hari ini, sekarang ini kerja aja. Kerja. Terbang kesana kesini. Oh, terbang? Yes. Terbang jadi apa? Jadi burung. Oh, jadi burung. Oke. Jadi pilot kah? Jadi flight attendant? Profesi saya flight attendant. Wih, keren banget. Ini adalah hamba udara gitu ya. Bisa di udara dan bisa di darat. Betul. Oke, ya. Ya. Hal yang bikin Ricky tertarik jadi pramugara. Yang bikin Itu apa? tertarik itu ya karena saya suka traveling, jadi saya ya traveling. Memilih untuk memilih untuk traveling. memilih untuk menjadi pramugara. Menjadi pramugara. Kalau memilih saya, kita kaum LGBT. Oke ya. Ya, kita nggak bisa gitu. Nah dulu pas masuk pramugara sempet kuliah nggak? Terus jurusan apa? Jurusan dulu... Blok M, Menteng, Kota gitu ya? Angkot kali ya? Oke. Dulu sempat kuliah jurusan Fakultas Komunikasi. Fakultas Komunikasi. Ya, di Manado di Unsrat. Oh, Manado, panganan Pak kita pagoda pasti. Kasihan Cak, orang sama ya asli Sama. Manado, mohon maaf ya, nggak bisa ngerti gitu ya. Oke. Nah, dari Manado, makanya wajahnya tuh ada blasteran, ada mixernya gitu ya. Orang tua di Manado atau di sini? Orang tua keluarga di Jakarta. Keluarga di Jakarta. Dari usia berapa pindah ke Jakarta? Dari usia masih SD itu kelas 4 ya kalau nggak salah. Oke. Itu sekitar berapa tahun ya? 6 tahun, 7 tahun ya? Oh, di umur 6 tahun Iya, atau 7 tahun gitu. Oke, baik. Nah, untuk pekerjaannya sebagai pramugara. Coba kita bagi pengalaman dong Ricky ke teman-teman geng Happy dan Sounders di rumah. Pengalaman paling menarik waktu terbang atau mungkin di bandara gitu ketemu penumpang. We never know gitu ya. Penumpang paling menarik. Maksudnya? Yang paling menarik waktu kerja, waktu di pesawat gitu, ketemu cinta pertama mungkin, ketemu artis gitu pas waktu awal-awal terbang. Ketemu banyak orang aja dengan tadi yang bermacam-macam orang di situ ya. Karakter orang gitu yang kita ya. harus menghandle banyak macam orang karakternya seperti itu. Iya, aja. belum lagi seniorita ya, Iya. di dalam pekerjaan pasti ada. Seperti itu. Nah, kalau untuk hobi, aku dengar sukanya olahraga. Emang ada gitu waktu untuk terbang dan olahraga? Atau mungkin ngangkat-ngangkat bagasi itu sebagai Itu sambil ya itu sebagai olahraga itu ya, sekalian. Beppu. Ya, Oke. bantu-bantu itu sekalian olahraga. Sekalian Angkat-angkat, gitu. ya. Emang ada waktunya gitu? Kalau ada waktu sih pasti ada. After landing kan biasanya kita kan ada berapa schedule yang bisa buat ya langsung istirahat ataupun besoknya masih schedule-nya masih sore ataupun landingnya siang dan besoknya sore lagi. Oh, nginep Itu di masih- daerah. ya, itu Nginep masih, di daerah gitu. Berarti di hotelnya pasti kan ya, ada tempat gym. Di waktu kan untuk olahraga. That's why makanya agak bingung gitu ya. Ya. Jadi olahraganya di mana, waktunya di mana gitu pas waktu terbang terus sempetin olahraga. Berarti di setiap daerah pasti ada hotel yang menyediakan tempat untuk olahraga. Gitu ya. Menarik banget ya. Pekerjaan sebagai seorang pramugeres alias Pramugara. Oh, pramugara. Cici. Stilmir. Oke. Nah, hal yang atau rute paling jauh antar domestik atau internasional itu kemana? Middle East. Wow, Middle East, Middle yang ini ya? Oh, udah. Middle East sama Afrika ya kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi perbandingan penerbangan domestik dan internasional itu berbanding berapa? 50% atau mungkin kebanyakan domestik? Tergantung. Jadi Ya kalau di barat kata kalau biasanya kalau terbang internasional itu internasional terus tapi di mix sama domestik kayak Oh gitu, tergantung gitu ya. Jawabnya agak banyak ya soalnya yang
Biar gue nggak bingung gitu loh ya. Ya, pokoknya jawabnya agak-agak banyak gitu ya. ya. Nah, suka duka. Suka duka. Awas aja lu jawabnya dikit ya. Suka duka jadi pramugeres. Ya itu suka. Atau awak kabin. Sukanya ya bisa jalan-jalan gratis, kemana-mana gratis. Kalau dukanya ya itu aja sih, waktunya dimakan sama pekerjaan kita sekarang. Jadi jarang untuk ya berkumpul sama teman-teman atau keluarga kayak gitu, susah. Oke, sering terbang. Sering terbang berarti waktu untuk kumpul keluarga. Bukan kumpul kebo ya. Bukan kumpul kebo. Waktu untuk kumpul bareng keluarga. Susah. Ada sih? Susah banget. Oh, Jadi gitu. jarang banget kayaknya. Ya waktu itu kalaupun dipakai buat day off itu buat istirahat. Baik. Kalau dia double day off ya itu bisa buat jalan-jalan atau nggak bisa ketemu teman ataupun keluarga. Oke. Kayak ini hari ini cuman libur sehari, besoknya udah terbang lagi. Jadi Berarti kayak nggak rasanya bisa capek ya? banget kayaknya. Terima kasih lo ya, udah sempet kesini lo ya. Belum closing, belum closing ya. Oke, belum closing ya. Belum, ya, Nah, ya. kalau sebenarnya penerbangan itu, kalau Ricky kan setiap hari dong, bisa dikatakan setiap hari untuk terbang atau di pesawat atau di udara gitu. Ada nggak sih rasa trauma? Ada kepikiran, aduh gue pengen berhenti deh. Rasa trauma itu sih nggak ada ya, karena saya sudah 11 tahun di maskapai. Ya Allah, umur Jadi, berapa? Umur berapa jadi pramugeres? 21. Masih belia ya, Beb. Jadi udah asam pahitnya udah di manis. Suka dukanya. Suka dukanya udah tahu. Jadi kalau Iya, udah tahu apa? Apa? Soalnya. Mana bilang apa itu suka duka? Mana Ya. bilang pokoknya ya asam pahitnya udah ada. Jadi ya apa gitu loh suka dukanya? Ya. Sukanya ya berarti terbang yang tadi. Dukanya apa diomelin padahal kita nggak tahu apa-apa. Kalau gitu. dukanya- Kok gue yang jawab? Gimana sih? Ricky? Kalau dukanya diomelin sih dari zaman dulu junior ya diomel-omelin. Sekarang kan udah senior, jadi udah nggak mungkin saya ngomelin balik gitu. Gila nggak sih? Iya, karena kan nggak kalau sih? penerbangan itu kan senioritas. Seniorita ya. Berdiri aja mesti bilang harus berdiri. Berdiri Iya. apanya dong? Kalau kita lagi berdiri, juniornya lagi duduk gitu, kita harus bilangnya maaf lagi berdiri kayak gitu. Oke, jadi banyak aturan. Banyak gitu ya. Udah banyak aturan, ya. aturan dari company, udah banyak Ya. aturan ya, dan kita nggak boleh salah juga gitu ya kalau Betul. ketemu. Nah, titik termewek dari pekerjaannya Ricky Bernard. Titik termewek kayaknya dulu itu saya tuh ngeliat teman-teman dulu kan jadi pramugari kan pramugara. Oh gitu. Dulu saya badannya agak oversize kayak mbaknya sekarang. Enggak dong, kurang ajar ya. Dengar ya, gue bukan gendut. Poco-poco. Oh ya. Poco-poco. Jadi agak gimana gitu Jadi ya. dulu tuh agak sempat berisi. daftar dengan kondisi badan yang masih terlalu besar, tapi di situ dibilang harus suruh diet dulu baru. Oke, baik. Akhirnya bisa masuk 2010. Itu Iya. berapa kali itu? Biasanya kan Dulu ya, berat. kalau you beruntung kalau kayak gini kan bilang katanya gembala gitu ya. Gembala dulu, ya. Kalau dulu kan masih harus bisa profesional ya. Dulu kan saya sebesar mbak ini dulu saya. Tapi karena Terima kasih. Jadi karena saya sudah disuruh diet, jadi dulu sempat 120 kilo pas waktu zamannya kuliah. Pas jadi pramugara itu cuma 78 kilo. Wih, banyak banget ya turunnya. Tapi sekarang Dan itu karena- berapa kali ngikut audisi 4 kali, ya? saya Atau 4 kali. Saya 4 kali ditolak, hari keempatnya baru diterima. Wih, gila, keren banget sih itu. Keren banget. Jadi itu menurut saya ya lumayan Titik termewek ya. titik termewek seorang Ricky. Nah, bener nih teman-teman geng Happy The Sounders ya. Titik termeweknya dia itu di mana dia harus menggapai atau make his dreams come true dengan diet. Sedangkan Eke makan aja terus sampai meledak gitu ya. Jadi diet ya, ngoni ngana-ngana pak kita pagoda ya. Oke. Nah, titik balik dari titik mewek itu sekarang lu bisa bangkit, survive, itu apa? Ya ini aja lebih apa namanya, kita bisa mencapai yang kita mau gitu. Jadi kayak kemarin sempat ditolak, kita nggak boleh putus asa, kita harus mau coba lagi Jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Lagu. Pasti kita juga harus bawa dalam doa. Jadi kita juga bisa ya apapun yang kita mau kita harus bisa lah, pokoknya harus Lakukan mencapai, yang kita terbaik lakukan yang gitu. terbaik. Selalu berusaha.
Pesan moralnya di sini adalah walaupun kita sering ditolak antara cinta atau pekerjaan, tetap terus berusaha gitu kan. Kayak Kak Ricky nih, udah 4 kali dia ikut tes untuk jadi pramugara, dan akhirnya di tes yang keempat dia bisa jadi pramugara gitu kan. Dia bisa tubuh yang profesional. dengan tubuh yang proporsional pekerjaan ya. Proporsional. Jadi dengan bekerja keras, yang pastinya doa dari orang tua gitu kan, doa sendiri juga, dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi. Thank you banget Ricky, sudah datang ke sini, sudah berbagi kisah dengan kita, tim Geng Happy dan The Sounders yang ada di studio dan di rumah. Semoga makin sukses. Amin. Untuk kedepannya dunia penerbangan itu kembali lagi normal, dan ya COVID segera hilang. Bersama saya Yete, ciao Bella.